Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Kami mengucapkan kembali selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang menjalankan. Pada video kali ini kami akan mengulas permainan luar biasa Garry Kasparov melawan Anatoly Karpov dalam kejuaraan dunia tahun 1985, tepatnya babak ke-11. Dalam partai kali ini, Garry Kasparov melakukan pengorbanan menteri yang sangat spektakuler. Tentu saja karena ini adalah pertemuan dua juara dunia, maka pertandingannya begitu seru dan menarik. Jadi ikuti sampai selesai dan mari kita mulai. Garry Kasparov memegang putih dan Anatoly Karpov memegang hitam. Kasparov memulai dengan Queen Pawn opening, yaitu pion D4 yang dijawab Karpov dengan kuda F6. Selanjutnya pion E4 dan C6. Ini dikenal dengan East Indian Defense. Kasparov lalu kuda C3 dan Karpov mengepin dengan menggunakan gajah B4. Garry Kasparov mengembangkan kuda satunya ke F3 dan di langkah keempat Anatoly Karpov melakukan rokade sayap raja. Kasparov meluncurkan gajah gelapnya ke petak G5 mengepin kuda terhadap menteri. Dan Anatoly Karpov menjawab dengan langkah yang tidak terlalu lazim, yaitu pion C5 menantang pertukaran di petak pusat. Kasparov memilih mengawal dengan pion E3, dan Anatoly Karpov mengawali pertukaran pion kali pion D4. Kasparov pun membalas pula dengan pion kali pion. Karpov lalu pion H6 menyerang gajah. Putih memundurkan gajah gelapnya ke petak H4. Hitam lanjut dengan pion D5, lagi-lagi menawarkan pertukaran. Kasparov menggeser bentengnya ke C1. Dan Karpov pion kali pion C4. Dipukul kembali oleh gajah terang milik Garry Kasparov sekaligus memberi jalan rokade. Hitam mengeluarkan kuda C6. Dan di langkah ke-11, Garry Kasparov melakukan rokade sayap raja. Karpov memundurkan gajah gelapnya ke E7 untuk melepas pin kuda terhadap menteri. Putih lanjut benteng E1 dan dijawab pion B6 persiapan gajah fianchetto. Kasparov pion A3 sebagai pengawalan terhadap petak B4. Dijawab oleh Karpov dengan gajah fianchetto B7. Putih gajah G3 dan hitam benteng C8 bersiap ikut bertempur di lajur C yang sudah terbuka. Kasparov pun mengamankan gajahnya ke A2. Hitam gajah D6 menantang pertukaran. Kasparov membiarkan dan mendorong pionnya ke D5 juga menawarkan pertukaran sekaligus menyerang kuda. Karpov menjawab kuda kali pion dan Garry Kasparov menukarkan perwiranya kuda kali kuda. Anatoly Karpov tidak langsung memukul kuda melainkan menukarkan terlebih dahulu gajah gelapnya. Gajah tersebut dipukul oleh pion H. Baru kemudian hitam pion kali kuda. Permainan berlanjut putih gajah kali pion. Karpov menteri F6 menyerang pion B2. Kasparov mengabaikan dan meluncurkan menterinya ke A4 menambah tekanan pada kuda. Karpov menjawab benteng F ke D8 mengancam gajah di D5. Kasparov benteng C ke D1 memberi pengawalan pada gajahnya. Karpov menjawab langkah yang menurut engine kurang tepat, yaitu benteng D7. Tentu saja ini membuat bentengnya berdiri di petak D7 tanpa pengawalan. Mungkin bagi kita terlihat sepele, tapi disinilah serangan maut Garry Kasparov bermula. Garry Kasparov menggeser menterinya ke G4 menyerang benteng D7. Saran langkah terbaik di posisi ini adalah memundurkan benteng ke D8. Tapi di sini lagi-lagi Anatoly Karpov memilih langkah yang kurang tepat, yaitu benteng C ke D8. Sekilas terlihat sama, tapi di mata Grandmaster ternyata sangat berbeda. Di langkah ke-23 ini, Garry Kasparov membuat gerakan spektakuler. Kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat yang ingin menebak langkah Garry Kasparov di titik ini atau pause video ini sejenak jika dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang menemukan. Jawabannya adalah pengorbanan menteri dengan memukul benteng D7. Apa manfaat langkah ini? Sebentar lagi akan terjawab.
Anatoly Karpov menerima pengorbanan dengan benteng kali menteri. Garry Kasparov lanjut dengan benteng E8 skak. Di posisi ini tak ada satupun perwira hitam yang bisa menutup skak, sehingga raja hanya punya satu langkah pilihan, yaitu bergeser ke H7. Setelah itu, Garry Kasparov gajah E4 skak. Dan percayakah kalian, setelah langkah tersebut, Anatoly Karpov memutuskan untuk menyerah. Bukannya di atas papan masih terlihat jauh dari kekalahan? Di mata kita mungkin iya. Tapi mari kita bahas kenapa Anatoly Karpov menyerah di langkah ke-25. Jika permainan dilanjutkan, maka langkah terbaik hitam adalah pion G6. Lanjutan putih adalah benteng kali benteng D7 sambil mengancam gajah B7 sekaligus pion F7. Satu-satunya jalan selamat bagi gajah terang milik hitam adalah lari ke petak A6. Putih akan lanjut gajah kali kuda C6 dan Garry Kasparov unggul signifikan kualitas perwira dengan sepasang benteng dan kuda berbanding menteri milik Anatoly Karpov. Gajah ini tentu juga tak bisa dipukul, karena jika hitam menteri kali gajah, maka lanjutannya kita semua pasti tahu, yaitu benteng kali pion F7 dan itu adalah skakmat. Atau jika di posisi ini, hitam gajah C4 mengawal pion F7, maka putih akan menjawab kuda E5 menyerang gajah sekaligus menambah tekanan pada pion F7. Hitam bisa lanjut gajah E6 menyerang benteng. Putih benteng kali pion A7. Jika hitam menteri kali kuda, maka putih benteng kali pion F7 skak. Hitam hanya punya satu pilihan, yaitu gajah kali benteng, dan tentu saja menterinya harus melayang. Atau jika di posisi ini, hitam tidak memukul kuda dengan menteri, melainkan raja ke G7 untuk menambah pengawalan pada pion, maka putih tetap kuda kali pion F7. Jika kuda dipukul dengan menteri, tentu putih benteng kali menteri skak, dan hitam juga tetap kalah kualitas perwira dengan perbedaan satu benteng dan dua pion. Atau kita ambil pilihan lain, hitam memukul kuda dengan gajah. Putih gajah D5 menyerang gajah yang sedang terkena pin oleh benteng. Hitam tetap harus mengawal gajah ya, sehingga menterinya memang lebih baik tidak kemana-mana. Misalnya hitam lanjut pion B5, maka putih benteng E ke E7. Apapun pilihan hitam, putih akan tetap melakukan skak dengan benteng memukul gajah. Dan setelah itu, raja hitam akan tergiring ke baris ke-8 menjemput kematian. Dan jika hitam menteri kali benteng, maka akan dibalas dengan benteng kali menteri dalam posisi gajahnya masih terkena pin. Intinya, sejak langkah ke-25 di mana Karpov menyerah tadi, semua variasi akan mengarah pada kekalahan hitam. Benar-benar permainan yang memikat dari Garry Kasparov. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Mohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.